Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kaifahalukum? Semoga pada pagi hari yang berkah ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan sehingga kita mampu mengikuti kegiatan-kegiatan kita pada hari ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat dan kemudahan dalam menuntut ilmu. Sebelum memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Anak-anakku yang saleh, insya Allah hari ini kita akan lanjut mempelajari tematik tema 1 untuk kelas 2 subtema 4 hidup rukun di masyarakat pada pembelajaran 2. Adapun materi yang akan kita pelajari diantaranya 1. Kalimat ajakan dan penolakan, yang kedua pengamalan sila Pancasila, dan yang ketiga gerak lokomotor. Perhatikan lingkungan di sekitar kalian. Adakah sampah berserakan di lingkungan sekitarmu? Sampah pasti ada ya anak-anak. Meskipun ada sampah yang bisa dimanfaatkan, namun kita tetap harus menjaga kebersihan dan membuang sampah di tempatnya. Kita tidak boleh buang sampah sembarangan ya anak-anak, apalagi di got atau di sungai. Jika kita membuang sampah di got, air got akan menjadi bau, tentu membuat kita tidak nyaman dengan baunya. Begitu pula jika membuang sampah di sungai, aliran sungai akan tersumbat sehingga menyebabkan banjir. Jadi, anak-anak kita harus buang sampah pada tempatnya ya. Nah, sekarang kita akan menemukan kalimat ajakan dalam teks bacaan halaman 157 sampai 158. Bacalah percakapan di bawah ini. Coba lihat, got menjadi bau dan kotor karena banyak sampah, kata Putu. Wah iya, airnya juga tergenang, kata Tigor. Bagaimana jika hari Minggu kita bergotong royong membersihkan got? Ajak Putu. Membersihkan got? Aku tidak mau got kan kotor dan bau, kata Dito. Aku kurang setuju, Put. Membersihkan got pekerjaan yang berat. Kita sebagai anak-anak belum bisa melakukannya, kata Tigor. Betul, Gor, sudah biarkan saja, kata Dito. Tapi got yang tersumbat dapat menyebabkan banjir. Sampah akan menyumbat aliran air sehingga akan meluap ke jalan, kata Putu. Bagaimana jika kita mengusulkan kepada Pak RT untuk mengajak seluruh warga bergotong royong? Kita bisa ikut membantu pekerjaan ringan, misalnya membuang sampah yang dikumpulkan, usul Tigor. Aku setuju, Gor, kata Putu. Aku juga setuju jika demikian, sahut Dito. Nah, anak-anak, kalimat ajakan pada teks bacaan tadi yaitu ketika Putu mengajak semua teman-temannya untuk membersihkan got, dan ketika Tigor mengajak teman-temannya untuk mengusulkan hal tersebut kepada Pak RT. Apakah gotong royong diperlukan di dalam masyarakat? Diperlukan atau tidak ya anak-anak? Nah, gotong royong sangat diperlukan. Contohnya, seperti gambar berikut, jika kita mengerjakan pekerjaan tersebut sendiri, maka pekerjaan tersebut akan terasa berat, tentu tidak akan cepat selesai. Sehingga dalam hal ini kita harus bergotong royong ya anak-anak, pekerjaan berat akan terasa ringan dan cepat selesai. Nah, yang kedua, apakah terdapat kalimat penolakan pada teks percakapan tadi? Nah, pada teks bacaan tadi terdapat kalimat penolakan. Nah, yang ketiga, tuliskan kalimat yang menunjukkan penolakan tersebut. Kira-kira yang mana ya anak-anak? Nah, kalimat penolakan pada teks bacaan tadi yaitu ketika Tigor menolak ajakan Putu untuk membersihkan got, yang bunyinya, aku tidak mau got kan kotor dan bau. Nah, yang terakhir, tuliskan kalimat yang menunjukkan persetujuan. Yang pertama, aku setuju, Gor, kata Putu.
Dan yang kedua, aku juga setuju jika demikian, sahut Dito. Nah, anak-anak, tuliskanlah kembali percakapan tadi menjadi sebuah cerita. Untuk menulis cerita tersebut, kita harus mengikuti panduan berikut. Yang pertama, judul yang sesuai dengan cerita. Yang kedua, orang yang berbicara. Yang ketiga, kegiatan yang dilakukan. 4, alasan dilakukannya kegiatan tersebut. Nah, yang terakhir, cara melakukan kegiatan tersebut. Nah, kita lihat panduan pertama, yaitu judul yang sesuai dengan cerita. Judulnya, Got yang Bau dan Kotor. Nah, kita lihat lagi panduan yang kedua, yaitu orang yang berbicara. Di sini ada Putu, Dito, dan Tigor. Selanjutnya, kita lihat panduan yang ketiga, yaitu kegiatan yang dilakukan. Mereka sedang berdiskusi tentang got yang bau dan kotor. Nah, kita lihat lagi panduan yang keempat, yaitu alasan dilakukannya kegiatan. Nah, karena got tersumbat banyak sampah yang dapat menyebabkan banjir. Nah, panduan yang terakhir yaitu cara melakukan kegiatan. Putu, Dito, dan Tigor mengusulkan kepada Pak RT untuk mengajak seluruh warga bergotong royong. Lalu mereka bertiga membantu pekerjaan ringan seperti membuang sampah. Warga bergotong royong membersihkan got. Sampah yang terangkut diletakkan di pinggir jalan. Anak-anak ikut membantu memungut sampah yang tercecer. Warga merasa senang lingkungan kembali bersih. Perhatikanlah gambar berikut. Maaf, kami nanti terlambat mengikuti kerja bakti. Kami akan sholat berjamaah dulu di masjid. Baik, Pak. Tidak apa-apa. Nanti bisa menyusul setelah beribadah. Mari kita beristirahat sejenak. Nah, anak-anak, sikap apakah yang sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila? Pada bacaan dan gambar tersebut, bunyi silanya yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yang kedua, sikap apakah yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila? Pada bacaan dan gambar tersebut, bunyi silanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sikap yang sesuai dengan pengamalan sila pertama pada bacaan dan gambar tadi, yaitu mempersilahkan teman untuk melaksanakan sholat terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan gotong royong. Sedangkan sikap yang sesuai dengan pengamalan sila kedua pada bacaan dan gambar tadi, yaitu memberikan kesempatan untuk istirahat ketika bergotong royong. Anak-anak, tuliskan contoh pengamalan sila pertama atau sila kedua Pancasila di lingkungan masyarakat. Nah, di sini ada lambang sila pertama, yaitu bintang. Bunyi silanya ketuhanan yang Maha Esa. Adapun pengamalan atau penerapan sila pertama Pancasila di lingkungan masyarakat yaitu 1. Sholat berjamaah, 2. Saling menghargai dan menghormati antar sesama. Nah, yang ketiga, menjaga kerukunan dengan tetangga walaupun berbeda agama. Di sini juga terdapat lambang sila kedua, yaitu rantai emas. Bunyi silanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Adapun pengamalan atau penerapan nilai sila kedua Pancasila di lingkungan masyarakat yaitu saling berbagi makanan dengan tetangga. Yang kedua, peduli terhadap semua masyarakat. 3. Menolong atau membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan. Yang terakhir, menyapa tetangga di saat berpapasan atau saat berpapasan. Selanjutnya, lakukan gerakan-gerakan di bawah ini dengan percaya diri. Setelah kerja bakti, mereka melakukan gerakan di bawah ini. Gerakan apa ya anak-anak? Yang pertama, melompat dengan satu kaki. Lalu gambar yang kedua, yaitu meloncat dengan dua kaki. Anak-anak bisa praktikkan di rumah ya. Apa perbedaan melompat dan meloncat? Ada bedanya ya anak-anak. Lompat atau melompat adalah melakukan gerak dengan mengangkat kaki ke depan, ke bawah, atau ke atas, dan dengan cepat menurunkannya lagi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan
Meloncat adalah gerakan melompat yang dilakukan dengan kedua atau keempat kaki secara bersama-sama, seperti gerakan katak dan kelinci. Jadi ini merupakan perbedaan melompat dengan meloncat ya anak-anak. Nah, di sini untuk kegiatan melompat dan meloncat bisa kita lakukan dalam permainan engklek atau tapak gunung. Permainan tapak gunung merupakan permainan tradisional Indonesia ya anak-anak. Sekian materi untuk hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.